pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabar kalian semua? Senang sekali Pak Guru bisa menyapa kalian pada pagi hari ini meskipun secara virtual. Oke, baik, anak kelas 9, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran PKN pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita masih bahas materi di bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya minggu lalu telah kita bahas bagaimana bentuk negara Republik Indonesia, bagaimana prinsip-prinsip negara demokrasi, dan juga kita bahas minggu lalu adalah apa pentingnya kedaulatan bagi satu negara, terutama negara Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Untuk itu, mari anak-anak simak baik, ini dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu memahami hakikat dan prinsip demokrasi Pancasila. Untuk itu kita langsung saja, Pak Guru ngajak kalian semua untuk dengarkan apa yang disampaikan Pak Guru dan perhatikan slide yang akan Pak Guru tayangkan pada pagi hari ini di pertemuan kita kali ini, yaitu hakikat dan prinsip demokrasi Pancasila. Oke, langsung saja, ini dia materi kita di ya, pada pertemuan 3 di bab 3 kita pagi hari ini adalah hakikat dan prinsip demokrasi Pancasila. Nah, ada 4 yang kita akan bahas nanti. Yang pertama adalah hakikat demokrasi Pancasila. Apa sih pengertian demokrasi Pancasila? Nah, yang kedua kita akan bahas nanti adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Nah, bagaimana sih prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang kita anut? Dan yang ketiga adalah pelaksanaannya demokrasi Pancasila. Kira-kira kapan dilaksanakan demokrasi Pancasila di negara kita sejak kita merdeka sampai saat ini. Dan yang keempat nanti kita akan bahas adalah perbandingan demokrasi Pancasila yang kita anut dengan demokrasi liberal dan juga demokrasi sosialis. Untuk itu, mari dengarkan baik-baik penjelasan dari Pak Guru dan perhatikan slide demi slide untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar apapun yang kita lakukan atau semua pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Oke, ini dia yang pertama, hakikat demokrasi Pancasila. Oke, nah kalau secara luas pengertiannya adalah demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, dan juga di bidang sosial. Artinya, kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia itulah harus berdasar pada semua nilai-nilai yang ada di Pancasila. Baik itu di bidang politik, misalnya untuk menghindari praktek KKN. Nah, kalau di bidang ekonomi ya hindari yang namanya sistem feodal atau kapitalis pemilik modal, dan juga di bidang sosial adalah ada budaya-budaya atau iklim-iklim yang harus dijaga dalam kehidupan sosial biar tidak ada kesenjangan di antara sesama masyarakat. Nah, itulah kalau pengertian secara luas demokrasi Pancasila yang pernah kita anut dan sampai saat ini, yaitu kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya adalah bagaimana kedaulatan itu atau kekuasaan itu di tangan rakyat dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Oke, itu secara luas. Yang kedua adalah secara sempit. Nah, secara sempitnya adalah demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, artinya asas demokrasi kita adalah atau kedaulatan kita adalah dilaksanakan
menurut hikmat kebijaksanaan atau asas musyawarah dengan perwakilan. Nah, itu dia hakikat demokrasi Pancasila secara luas dan juga secara sempit. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke guys, ini dia prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama itu adalah pemilik negara adalah rakyat, sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, karena prinsip kedaulatan negara kita adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Ingat, bentuk demokrasi kita adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, prinsip demokrasi Pancasila adalah adanya lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam suatu negara. Artinya, lembaga-lembaga negara inilah yang bisa menyampaikan aspirasi atau apa yang menjadi keinginan atau wakil perpanjangan keinginan dari masyarakat melalui lembaga-lembaga perwakilan, yaitu seperti ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya inilah lembaga-lembaga yang menjadi perpanjangan mulut atau perwakilan daripada rakyat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Nah, inilah lembaga-lembaga ini biasanya dipilih juga oleh rakyat secara langsung. Nah, itu dia prinsip demokrasi Pancasila yang kedua. Oke, yang ketiga adalah tidak boleh ada pengistimewaan kepada seorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Nah, inilah prinsip demokrasi Pancasila, yaitu tidak boleh ada yang istimewa, baik itu golongan ataupun partai tertentu. Artinya adalah ini adanya keadilan. Artinya siapapun Indonesia semua memperoleh hak yang sama, baik di bidang hukum maupun di bidang pemerintahan, termasuk dalam menjalankan demokrasi adanya asas bebas di sana. Artinya semua orang tidak ada pengistimewaan, baik itu dari keturunan apapun ataupun dari golongan manapun, dari yang spesial ataupun partai-partai penguasa. Nah, itu dia prinsip yang ketiga daripada prinsip demokrasi Pancasila. Oke, yang keempat adalah harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksana kerjanya. Nah, harus ada payung hukum atau yang biasa kita sebut adalah undang-undang yang mengatur tentang struktur. Harus jelas organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme bagaimana pelaksanaan daripada kerja setiap lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kekuasaan yang ada di Indonesia harus diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang inilah yang menjadi kekuasaan tertinggi atau yang biasa kita kenal adalah supremasi hukum. Nah, ini dia keempat prinsip demokrasi Pancasila. Oke guys, kita lanjut. Oke, baik. Yang berikutnya adalah pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam sejarah bangsa kita sampai saat ini. Nah, yang pertama itu adalah demokrasi Pancasila pernah diterapkan dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa ini dilakukan tindakan korektif dalam usaha untuk meluruskan kembali pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang diselewengkan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, karena pada masa demokrasi terpimpin banyak sekali terjadi penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi. Ada beberapa. Yang pertama itu adalah kekuasaan presiden tidak terbatas, alias presiden tidak ada batas kekuasaannya, dia seumur hidup. Tentunya ini adalah terjadi penyelewengan karena
kalau menurut prinsip negara kita demokrasi adalah pergantian jabatan presiden itu adalah periodik selama 5 tahun dalam masa jabatan yang sama dalam periode. Artinya batasnya adalah sampai 2 periode. Artinya seseorang menduduki jabatan yang sama hanya dalam jangka waktu 10 tahun dalam jabatan yang sama, berarti 2 periode saja. Nah, pada masa ini demokrasi terpimpin presiden seumur hidup atau tidak ada batasan dia menjabat. Tentunya ini terjadi penyelewengan. Nah, yang kedua adalah semua kekuasaan sentral kepada sang pemimpin, makanya disebut demokrasi terpimpin atau terpusat atau sentralistik kepada pemerintah pusat. Nah, dampaknya adalah yang dibangun hanya di pemerintah pusat, sementara beberapa daerah di Indonesia tidak diperhatikan atau dianaktirikan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah penyelewengan pada masa demokrasi terpimpin ini adalah presiden dia mengangkat sendiri DPR, MPR, dan juga DPA. Nah, ini tentunya sangat menyimpang karena mengingat paham negara kita adalah negara demokrasi yang pasti DPR atau MPR itu harus dipilih oleh rakyat. Artinya presiden tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengangkat ataupun memberhentikan DPR ataupun MPR. Nah, itu beberapa bentuk penyimpangan daripada pelaksanaan demokrasi di masa demokrasi terpimpin. Artinya negara pada masa ini terpusat kepada sang pemerintah pusat alias sang presiden itu sendiri. Nah, yang kedua adalah praktik kenegaraan pada periode ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Nah, pada rezim ini, pada rezim Orde Baru atau pada masa Presiden Soeharto, tidak adanya kebebasan. Nah, bagi kehidupan demokrasi seakan-akan negara dikekang terutama dalam kebebasan berdemokrasi. Pada masa ini sering sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik yang ringan maupun pelanggaran HAM yang berat, dan tidak ada kebebasan bagi siapa saja untuk menyampaikan atau untuk mengekspresikan, terutama dalam penyampaian pendapat pada masa rezim Soeharto. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, ini pada masa atau rezimnya Presiden B.J. Habibie. Nah, pada masa ini terjadilah indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis. Nah, salah satu contohnya adalah adanya kebebasan pers. Artinya perjuangan yang sangat panjang menurunkan rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Akhirnya negara kita juga terjadi reformasi di berbagai bidang, terutama adalah di bidang birokrasi dan juga di bidang pemerintahan. Nah, artinya pada masa ini barulah masyarakat memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, karena sebelumnya pada rezim Orde Baru tidak semua orang bisa menyampaikan, itu dibatasi ruang gerak kita. Nah, yang kedua adalah demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berkedaulatan rakyat, harus dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lain. Nah, artinya demokrasi yang kita anut adalah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan harus dijiwai atau diintegralkan dalam sila-sila yang lain juga dalam sila-sila Pancasila. Oke, itu dia pelaksanaan demokrasi Pancasila yang pernah terjadi dan sampai saat ini yang kita alami. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya adalah ini adalah beberapa
perbandingan ya demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan juga demokrasi sosialis. Nah, demokrasi Pancasila ini adalah perbedaan dengan demokrasi yang lain adalah yang pertama, pengambilan keputusannya harus dilakukan secara musyawarah. Nah, yang kedua adalah tidak mengenal adanya diktator mayoritas, artinya tidak ada ya kesewenang-wenangan daripada kaum mayoritas terhadap kaum minoritas. Nah, yang ketiga adalah agama tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Nah, makanya kalau di negara kita dalam kehidupan beragama itu diatur yaitu dalam pasal 29 ayat 2. Nah, yang keempat adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, itu dia kalau asas-asas daripada atau ciri-ciri daripada demokrasi Pancasila itu sendiri. Nah, kalau dibandingkan dengan demokrasi liberal, nah kalau demokrasi liberal adalah liberal, kebebasan maksudnya, lebih kepada individu dia. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah pengambilan keputusan secara voting. Nah, itu voting melalui pribadi demi pribadi kadang yang dilakukannya. Nah, yang kedua adalah keputusan ditentukan oleh, nah ini dia, kesepakatan individu. Nah, itu namanya demokrasi liberal. Artinya kebebasan lebih ditekankan kepada individu. Nah, yang ketiga adalah memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara. Artinya kalau negara-negara yang paham demokrasi liberal, ya urusan agama itu adalah tidak diatur oleh negara. Seseorang bisa bebas beragama ataupun tidak beragama. Nah, ini modelnya sama kayak negara-negara yang praktek kental sekali demokrasi liberal ini adalah negara Amerika Serikat. Nah, yang berikutnya adalah mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, ini dia bedanya. Kalau demokrasi liberal, ya kalau demokrasi Pancasila kita adalah mengutamakan kepentingan umum. Kalau demokrasi liberal dia mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan demokrasi sosialis. Nah, ini bentuknya ada asas-asas daripada demokrasi sosialis itu adalah yang pertama itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas. Nah, ini adalah berbeda dengan Pancasila atau dengan liberal. Sosialis lebih luar biasa lagi, yaitu pengambilan keputusannya berdasarkan kehendak mayoritas, apa yang diinginkan oleh masyarakat yang lebih banyak pada umumnya. Nah, yang kedua, suara mayoritas kelompok menentukan segalanya. Ya, apa yang menjadi kesepakatan daripada mayoritas kelompok itu yang menentukan segalanya untuk mengambil keputusannya. Nah, yang ketiga adalah tidak mengenal agama. Nah, kalau sosialis ya ini mungkin lebih kejam ya daripada liberal ataupun dari demokrasi kita, yaitu tidak mengenal agama, karena menurut mereka agama itu adalah urusan pribadi bagi setiap orang. Nah, yang keempat itu adalah mengutamakan kepentingan bersama dan mengabaikan kepentingan pribadi. Nah, ini adalah diatur oleh negara biasanya. Kalau negara-negara yang menganut demokrasi sosialis ini adalah salah satunya yang sedang berjaya di dunia adalah negara Korea Utara. Nah, itu dia perbandingan ketiga demokrasi, yaitu antara Pancasila, liberal, dan juga demokrasi sosialis. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan Pak Guru mohon maaf kalau memang dalam pembuatan video ini ada bahasa-bahasa Pak Guru atau ada penjelasan Pak Guru yang kurang lengkap. Mohon dimaafkan, dan kalau memang kalian kurang paham atau kurang mengerti dari penjelasan atau dari slide yang Pak Guru berikan pada pagi hari ini, kalian boleh tanyakan di gecer nanti, atau kalian boleh lihat di buku paket kalian. Dan kalau memang
ada salah kata atau ada suara-suara yang mengganggu dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Di akhir kata, Pak Guru tetap berpesan kalian tetap di rumah, tetap jaga pola makan, tetap sehat ya. Dan kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa. Andreas Forza.